Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin, mengaji dan berbagi. Yang pada kali ini kita masih melanjutkan pada kajian ilmu mantik, ilmu logika. Jadi ini merupakan episode yang kesekian ya, sudah banyak. Ahlan wa marhaban buat teman-teman yang baru masuk pada kajian ilmu logika. Nah, kita masuk pada pembahasan aqsamul qadiyah, yaitu pembagian qadiyah, premis hamliyah ya, yang bersifat hamliyah. Kemarin kita sudah bahas detail mengenai hamliyah bi'atibari tahaqquqi wujudil maudu, yaitu dilihat dari perealisasian keberadaannya ya, keberadaan maudu tema tersebut. Ay qadiyah natahaddatsu anha. Jadi premis atau qadiyah kita berbicara ada kalanya antakuna mawjudah fi adhanina faqat. Jadi maudu'nya itu keberadaannya hanya ada di dalam pikiran saja. Mastihalati antakuna mawjudah fil waqi' al kharij. Di samping kemustahilan keberadaan di dalam realita al-kharij yang di luar daripada adh-dhihan. Adh-dhihan itu pikirannya. Jadi keberadaannya di sini hanya ada di dalam pikiran saja. Di luar itu, di dalam kenyataan itu tidak ada. Wa imma an takuna mawjuda fil waqi'i al-khariji. Baik, ada juga yaitu keberadaannya hanya di realitas saja fil waqi al khariji au maujudatun fid dhihni, atau keberadaannya itu ada di dalam pikiran, wa ghaira maujudatin fil kharij, dan di luar daripada kharij ya, keberadaannya pun di luar daripada kharij pun ada, lakin la yamtani'u wujuduha, akan tetapi keberadaannya itu tidak tercegah fil khariji, di luar yauman ma ya, suatu hari nanti ya. Nah, jadi di sini kita idzan al qadaya salah satu aqsam. Jadi qadaya atau qadiyah itu ada 3 bagian. Nah, bagian yang pertama al qadiyah adz-dzihniyah, yaitu qadiyah yang bersifat dzihniyah, pikiran. Nah, nusamiha qadiyah dzihniyah. Kami sebut dengan qadiyah dzihniyah. Kenapa? Li'annahu la wujuda laha illa fi dzihni faqat. Karena keberadaannya itu tidak dapat direalisasikan, tidak dapat dinampilkan, melainkan hanya dalam pikiran saja. Wala yumkinu an tujada fil waqi' al khariji, dan tidak mungkin untuk menampilkan keberadaannya itu di dalam realita, di al-waqi al-khariji. Nah, di sini terdapat contoh, misal ya, syarikun lillah, yaitu syarik, yaitu teman bagi Allah. Ya. Nahnu yumkinu an natasawwara fi adhanina wujudun ilah syarikun lillah. Jadi ya, kita sebenarnya mampu ya, bukan sebenarnya, kita tuh mampu untuk mentasawurkan, membayangkan di dalam akal pikiran kita mengenai keberadaan wujudun ilah syarik. Kita mampu, akal kita itu membayangkan kalau Allah itu mempunyai syarik, mempunyai teman. Lakin hal hadza yumkinu wujuduhu fil waqi' al kharij. Nah, akan tetapi apakah mungkin keberadaan syarik di dalam dunia nyata? Nah, hal hadza muhalun aqlan, ini mustahil ya. Wal adillah ala istihalati wujudi syarikin lillah mawjudatun fi kutubil kalam. Ya, jadi dalil-dalil yang menjelaskan tentang kemustahilan wujud syarik bagi Allah itu banyak ya, terdapat di dalam kitab-kitab ilmu kalam. Fal yuraji'ha, maka monggo kembali kalau pengen man arodah, kalau pengen tahu kemustahilan wujud syarik bagi Allah, monggo kembali ke kitab-kitab
ya, ilmu kalam ya. Ini membahas tentang yaitu syirik. Nah, kemudian bagian yang kedua yaitu qadiyah kharijiyah. Ya. Kalau misal tadi qadiyah zihniyah, nah ini yang di luar. Wa hiya al-qadiyah allati natasawwaruha fi adhanina wa laha wujudun fil waqi' al-khariji. Kita membayangkan di dalam akal pikiran kita dan walaha wujud dan memiliki keberadaan, eksistensi di dalam dunia nyata. Maka kita sebut namanya sebagai qadiyah kharijiyah. Seperti Ibnu Sina Zaki. Hal Ibnu Sina mawjud fi adhanina faqat am mawjud kadzalika fil waqi' al-kharij. Apakah Ibnu Sina itu keberadaannya hanya di dalam akal pikiran kita atau sebaliknya wujud juga di dalam dunia nyata? Jawabannya mawjudun kadzalik fil waqi' al-kharij. Ada juga ya, selain nampak ya, Ibnu Sina itu di dalam alam pikiran kita, Ibnu Sina juga nampak ya, di dalam dunia nyata. Maka disebut dengan qadiyah kharijiyah. Nah, kemudian qismus salis, qadiyah haqiqiyah. Jadi qadiyah haqiqiyah allati tujadu fi adhanina, terdapat di dalam pikiran kita, walaysat mawjudatun fil kharij. Tidak nampak di dalam dunia nyata. Lakin wujuduha laisa muhalan. Akan tetapi keberadaannya nanti di dalam dunia nyata itu tidak mustahil ya. Pertama, keberadaannya di dalam akal kita. Nah, kemudian wujudnya di dunia nyata pun nggak mustahil. Pertama, emang iya adanya di akal kita. Tapi keberadaannya nanti gitu loh. Di dalam dunia nyata itu maujud ya, itu nanti bisa gitu loh. Tidak mustahil. Seperti apa? Alamun bila zalam. Dunia itu tanpa kegelapan. Jadi nanti terang terus. Hal yumkinu an natasawwaru alaman bila zalam? Bila zalamin? Na'am mungkin an natasawwaru dalik. Jadi apakah mungkin kita membayangkan, mentasawurkan dunia itu tanpa adanya kegelapan, tanpa adanya malam gitu loh. Ya mungkin kita mampu untuk membayangkan itu. Tapi hal dzalika mawjud fi waqi'ina al-kharij, apakah itu ada di dalam realita kita sekarang, di dalam dunia nyata? Ya tidak ada ya. Ya gimana kalau misal terang terus kan, nggak tidur-tidur. Hal yastahilu aqlan wujudu alam bila zalam? Apakah mustahil secara akal adanya dunia tanpa adanya malam? Ya laisa mustahil ya. Laisa mustahil, bisa aja gitu loh. Kayak misal ada kan di negara mana gitu yang malamnya hanya 4 jam gitu kan. Itu kan sudah sedikit banget kan malamnya gitu kan. Idzan hadhil qadiyah tusammi qadiyah haqiqiyah. Nah, yang demikian ini kita sebut dengan qadiyah haqiqiyah. Mimma madho tadi yatabayyanu lana, nampak jelas bagi buat kita anal qadiyah idza kana yastahilu wujuduha fil waqi'. Nah, ketika wujudnya itu mustahil, wujudnya di dalam dunia nyata itu mustahil, maka disebut dengan qadiyah dzihniyah. Wa in kanat mawjudatun fil waqi'. Nah, ketika wujudnya ada di akal, kemudian wujudnya ada di dalam dunia nyata, maka disebut dengan qadiyah kharijiyah. Nah, wa illam takun mawjudatun fil waqi'. Ketika keberadaannya itu tidak ada di dalam dunia nyata, tapi keberadaannya nanti di dalam dunia nyata itu tidak mustahil, maka disebut dengan qadiyah haqiqiyah. Nah, di sini pembagian qadiyah di dalam perealisasian keberadaan tersebut ya, keberadaan sesuatu ada terbagi 3, ada qadiyah dzihniyah, qadiyah kharijiyah, qadiyah haqiqiyah yang tadi sudah dipaparkan. Nah, itu dulu untuk kajian ilmu logika pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau video ini bermanfaat buat teman-teman. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.